Ratu. Ratu. Shh. Ratu. Ayah? Aduh, ayah kangen lah. Ya Allah, akhirnya bisa ketemu kamu. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ayah benar-benar kangen sama kamu. Ratu juga kangen sama ayah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, benar. Pernah ribut sama kamu, nak? Benar, nak? Ya Allah. Ratu, ayo kamu ikut Mami. Ayo. Nggak mau. Ayo. Aku Ikut nggak Mami. mau. Ayah! Hei, Kamu ngapain? Dena. Sama ayah kamu Dena. ngapain? Apa-apaan kamu? Hah? Ayo kamu ikut Ratu. Mami. Dena, Dena. Ayo ikut Mami, Ratu. Kamu jangan Dena, nggak boleh gitu. Ikut Mami. Kamu ya. Kamu ngapain? Lepas. Ayo. Ratu. Ayo, ikut. Mas No, masukin Ratu ke Dena, dalam mobil, Den. Mas No. Ayah! Ayah! Apa-apaan kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu dong. Aku nggak sudi ya sama kamu. Ratu sama kamu terus. Tapi kamu nggak bisa kasar gitu. Aduh, mau jadi apa anak aku nanti? Untuk makan sehari-hari aja kamu tuh susah banget. Ya, kamu kan bisa bicara baik-baik, dia kan masih kecil. Ah, udah deh. Udah. Dena, kita bisa bicarain baik-baik, Dena. Enggak. Ratu. 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 Dena. Dena. Ratu. Dena. Ratu. Harry lagi, ada masalah apa lagi ini? Pasti rebutan si Ratu. Assalamualaikum, Her. Ini Bu, minta tolong. Barusan Dena datang. Dia ngambil anak saya, ngambil Ratu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang sabar ya, Her ya. Sebenarnya ibu itu sudah beberapa kali juga ngomongin istrimu itu. Tapi ya seperti itu, tetap aja kukuh dengan kemauannya sendiri. Maksudku saling berbagi aja gitu loh. Toh anak itu juga sama-sama sayang sama ayahnya, sayang sama maminya. Kenapa sih harus memaksakan kehendaknya gitu loh. Ratu itu butuh kasih sayang seorang ibu sebenarnya. Tapi Dena tuh hanya ngasihnya materi aja. Saya mohon, tolong titip Ratu ya Bu. Nanti kalau perlu nanti saya jemput. Kalau memang dia mau main sama saya jemput. Tolong ya Bu ya. Iya Bu. Iya, nanti ibu juga nasehatin, kamu juga banyak doa ya, Her ya. Kalau semua masalah itu pasti ada solusinya. Ya, ya sudah. Kamu sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masalah nggak pernah berakhir. Oh ya, kebetulan besok itu ada kajian Syekh Ahmad. Siapa tahu saya bisa minta tolong sama Syekh Ahmad dan menemukan solusinya. Semogalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, Selesai Syekh. kajian kita hari ini. Bener, Syekh. Semua jemaah tadi langsung dia merhatiin. Mantep banget materi. Dia merhatiin ada bengong, apalagi ada masalah, apalagi ngantuk. Ya, Kayaknya masalahnya itu koneksi sama tausiahnya, Syekh. iya, benar, Jadi bisa memecahkan masalah. Alhamdulillah. Pokoknya kita harus selalu bermanfaat baik buat yang lain. Saya jadi banyak belajar nih, Syekh, sama Syekh hari ini, Masya Allah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh saya minta tolong Syekh ke rumah saya? Kenapa, Bu? Apa yang bisa dibantu? Ada permasalahan dengan anak dan menantu saya, mantan suaminya, yang tidak pernah selesai, Syekh. Saya bingung, tidak pernah ada solusinya. La ilaha illallah. Gimana, Syekh? Ya udah, gini, saya harus ngecek dulu apakah saya masih ada kegiatan enggak gitu. Kalau seandainya dengan ada kegiatan, saya boleh ini. Tapi saya mau nanya, rumah ibu dekat dari sini, Jam? Oh, deket-deket, iya. Dekat. Oh, siap-siap. Gimana? Aman sih, Syekh. Udah nggak ada jadwal lagi Berarti sih. bisa ke rumah beliau. Saya mau nanya, Bu, maaf, apa ibu bawa kendaraan apa? Nah, kebetulan sampai jam segini sopir saya belum jemput, Syekh. Oh, belum jemput. Oh, ya udah. Berarti gini, Bareng sama beliau kita aja ya, ya, Syekh. beliau ikut sama kita. Sekalian kita ngobrol juga di mobil ya. Oh, iya, Cerita iya. yang tadi ya. Iya. Nggak apa-apa kan, Bu? Bareng sama kita ya. Iya, terima Iya, kasih, iya. Bu. Terima kasih, Iya, bareng sama. Ayo, Bu, langsung ke Silakan. mobil aja. Bu, Iya. sebenarnya anak ibu itu kenapa sih, Bu? Boleh, Bu, ceritain ke kita, Bu? Jadi kemarin anak saya itu ketemu sama mantan suaminya. Dia Iya. ambil paksa cucu saya dari mantan suaminya. Mereka itu sudah bercerai karena mantan suaminya itu dulu bekerjanya jadi buruh serabutan gitu. Oh, gitu. Nah, cucu saya diambil paksa kemarin itu nangis-nangis. Dia merasa apa kurang nyaman dengan ibunya. Dia lebih nyaman dengan ayahnya. Oh, lebih dekat sama ayahnya gitu ya? Iya. Tapi anak saya ini maksa terus. Dan ini bukan kejadian yang pertama kali. Ini sering kali terjadi. Saya Iya. boleh ya dibantu untuk nasihatin anak saya ya, saya. Insya Allah. Saya insya pengen dia itu berubah gitu, saya. Allah. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi lebih bagus lagi. Iya. Padahal doa saya ini juga setiap malam biar semuanya itu menjadi baik-baik saja meskipun mereka Amin. berpisah, tapi di antara mereka itu kan ada anak ya, saya. Betul. Jadi bagaimana bisa menjadi baik kembali? Masih ada kenangan baik antara mereka pasti ya. Iya. Nah, terkait ini, Bu, Iya. anak ibu maksain suaminya agar menyerahkan anaknya kan? Iya, betul saya. Itu kan kasihan, apalagi anak tidak mau ya. Iya. Itu kurang tepat. Memang gini, sepakat para ulama bahwasannya yang berhak mengasuh anak sehabis berpisah, cerai, Iya. ya terjadi perceraian itu, Iya. yang berhak mendapatkan mengasuh anak adalah ibu Iya. atau mantan istri kan, Iya. ibu yang berhak mengasuh anak selama dia tidak menikah lagi, Iya. ya. Tapi anak itu bisa milih kapan umur dia bisa milih antara ibu dan ayahnya. Ya, itu dalam undang-undang setiap negara berbeda-beda. Tapi kalau anak itu ya betah dengan ibunya, ya udah biarkan aja gitu. Iya. Yang penting ibu itu mendidik dengan baik. Kalau dia betah dengan ayahnya, biarkan saja. Tapi tetap istri ketemu atau ibu itu ketemu dengan anaknya. Iya. Nggak diberikan kesempatan. Ya, saya berharap sih semoga setelah saya nanti ke rumah saya, ketemu anak saya, nasihatin anak saya bisa berubah ya, saya ya. Ya Rabb, amin. Insya Allah. Amin, Mudah-mudahan. amin ya Rabbal alamin. Ya, kita memberikan nasihat yang tulus kepada beliau demi kebaikan dia juga dan anaknya kan. Iya. Ya, mudah-mudahan insya Allah, Bu. Kita berharap semua begitu. Amin, amin ya Rabbal alamin.
Ratu, omnya mau ngambil kue dulu ya. Ratu masuk duluan ya. Iya. Ratu, 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 Shh, Ratu. Ayah, Aduh, ayah kangen lah. Ya Allah, akhirnya bisa ketemu kamu. Ah, bagaimana kabar kamu? alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ayah benar-benar kangen sama kamu. Ratu juga kangen sama ayah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, benar. Kangen sama kamu, nak. Benar, nak. Ya Allah. Kamu baik-baik saja, bener kan? Ayah khawatir sama kamu. Ratu juga khawatir sama ayah. Iya, iya. Makasih ya sayang ya. Sabar ya. Ayah lagi usaha. Hei, Bisa ngejar cita-cita kamu. hei. Kenapa kamu kesini lagi sih? Jangan. Gak usah, Ratu. Sama Mami aja. Kamu udah bilang kamu gak usah kesini lagi. Jangan kamu mau nyulik Ratu dari saya. Bu, ini kita kiri apa kanan nih? Ini udah deket lagi, Mas. Kiri Depan ya? itu belok kiri, Kiri. ya. Oke. Iya Aku tuh kan? kangen sama anak aku, emang nggak boleh. Oh, itu udah bukan urusan kamu lagi. Loh. Itu kayak orang berantem ya? Iya. Kok di pinggir jalan lagi? Itu anak saya, Sen. Itu yang saya ceritakan tadi. Astagfirullahaladzim. Itu yang lagi Mereka berantem berantem lagi. Waduh, yaudah kita berhenti dulu di sini ya. Ayo kita turun. Kalau anak aku ikut sama kamu, mau jadi apa dia nanti? Aku kan juga lagi usaha, ini lagi usaha aku. Kehidupan sehari-hari kamu aja kamu nggak cukup. Ini bukan soal kehidupan juga. Anak ini butuh kasih sayang. Sama kamu hanya materi Sama saya aja. udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kok kelihatan pada ribut dari tadi ya? Ya begini Pak Ustadz, saya kangen sama anak saya. Terus? Ya anak saya tadi mau saya antar sekolah, diambil sama mantan istri saya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ribut sampai di pinggir jalan begini, kan kasihan anak juga. Iya. Ya udah, gini, bisa nggak nenek bawa anak ini masuk aja ke dalam yang Oh iya. bagus? Ayo, Nak. Iya, Ganti baju dulu ya, Nak. Ya? Nggak enak. Dilihat sama tetangga, kasihan juga sama anak-anaknya. Hah? Iya Mas, tapi gimana ya? Saya kangen sama anak saya ini gitu. Karena anak saya ini butuh kasih sayang gitu. Sementara memang keadaan saya lagi susah gitu. Terus? Ya tiba-tiba mantan istri saya ini merebut anak saya tuh, langsung ya dibawa kabur sama dia gitu. Saya kemarin kangen, saya samperin ke sini. Sabar, Mas. Anak itu tidak hanya perlu uang, tapi juga perlu keadilan, kasih sayang orang tuanya. Jadi bukan hanya materi yang dipikirin, tapi anak perlu kasih sayang orang tuanya. Dan masing-masing orang tua berhak untuk mengasuh dan membesarkan anak. Ya. Ya, apalagi kalau seorang ibu atau seorang ayah sibuk dengan karirnya, sibuk dengan kerjaannya sampai telantar anaknya. Maka itu harus benar-benar dipikirin baik-baik. Masa berantem di pinggir jalan? Kasihan kan anak dari tadi teriak-teriak kita lihat. Iya itu maksudnya. Makanya juga saya ingatkan sama dia ini supaya tolong kasih sayangnya dikasih ke anak tuh waktu. Dia ini selalu sibuk kerja mulu. Makanya anak itu saya bawa ke rumah biar ikut saya dulu aja. Nah, anak itu maunya sama siapa? Sama ibunya atau sama bapaknya? Ya tanya aja anak saya itu memang maunya sama saya. Tanya aja sama ini Gimana, mantan Bu? istri saya. Tadinya maunya sama saya, karena dia selalu mengganggu saya, Mas. Kamu Mengganggu jangan saya selalu mengada-ngada ya, jangan datang, mengada-ngada selalu loh. datang ke rumah saya, selalu ngendus-ngendus di mana dia temuin anak saya Ratu, ya kan Mas? Seharusnya dia bilang dulu sama saya, biar semua tuh jadi sepakat gitu loh, Ya biar udah. bisa. Ya kalau bilang saling pun nggak akan mengerti. dikasih sama. Ya udah gini, kan masing-masing orang tua itu punya hak
untuk membesarkan dan mengasuh anaknya. Itu dalam aturan Islam dan dalam aturan undang-undang. Jadi seorang ayah tidak boleh dihalangi untuk bertemu dengan anaknya, apalagi dia melihat kondisi anaknya kurang baik. Ya, maka itu anak itu perlu perhatian, perlu kasih sayang. Iya Pak Ustadz. Walaupun ada kenangan yang pahit di antara kalian, tapi pernah ada kenangan baik juga. Betul kan? Betul Pak Nah, Ustadz. maka ini saya berharap kalian coba nanti dibicarakan dengan keluarga juga, ibu juga, nanti duduk sama mereka, bicarakan dengan baik-baik, dengan kepala yang dingin, hati yang tenang. Jadi tidak ribut seperti ini lagi. Jangan sampai kasihan anak begini, masih kecil udah mengalami begini. Nah, tolong dipikirin baik-baik. Nasihat ini buat kalian berdua. Kenapa? Kalau anak kenapa-kenapa, kalian berdua rugi juga. Bukan salah satu di antara kalian. Kalian berdua rugi. Jelas? Sebenarnya saya sebagai orang tua itu sering banget ini, terutama ngomongin anak saya, menantu saya. Tapi ya begitulah, masing-masing itu masih dengan pendiriannya. Semuanya masih merasa saya paling benar, saya paling berhak, begitu loh Ustaz. Itu yang paling benar, itu justru yang paling salah. Nggak ada yang merasa paling benar. Iblis itu yang paling benar merasa. Maka dia bilang, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Nah, maka orang yang punya sifat paling benar itu paling hebat, itu nggak ada. Kecuali para nabi dan rasul, karena mereka kan punya wahyu. Dan apa yang mereka sampaikan itu paling benar. Karena memang dari Allah SWT. Jadi kita manusia itu ada benarnya, ada salahnya. Jangan kita selalu mengaku kita benar. Ya, kan pandangan kita terbatas. Betul, Ya, betul. maka saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya, itu demi kebaikan anak kalian ke masa depan. Jadi kalau anak kenapa-kenapa rugi berdua. Iya, Ya, kalian juga berdua akan menyesal. Iya Ya, Ustadz. Ya semoga lah setelah ketemu dengan Ustadz. Terima kasih banyak ya. Ya, insya Allah. Ya kamu ya Iya. dengerin baik-baik. Iya, Ibu, mulai iya. mengevaluasi dirinya masing-masing Boleh, ya. insya Allah. Hanya dipikirin buat anak saja. mudah-mudahan insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran. Ayo kita jalan lagi. Kita langsung jalan aja ya. Ya, terima kasih. Mbaknya juga. Terima kasih Mas. Masnya Terima kasih sehat Mas. selalu ya. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Terima kasih Ustadz. Ya, Terima kasih. terima kasih. Semoga semua baik-baik ya. Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nak. Masya Allah. Nah, kamu lihat kan, ya tak? Anakmu itu memang berat sama ayahnya. Jadi kamu juga tidak bisa memaksakan kehendakmu sendiri, nggak bisa ketemu ayah. Bagaimanapun itu adalah darah dagingnya. Iya Bu, baik. Ya, Gini aja Bu, saya Iya. mulai terbuka pikirannya Alhamdulillah, tadi setelah Pak ya Ustadz Allah. memberikan nasihat. iya, iya. Bagaimana kalau Dena kita bagi waktu aja. Baik. Jadi seminggu anak ini sama saya, nanti seminggu kemudian boleh kamu bawa. Nah, Hari ini ya penuh hidayah, penuh berkah ya. Semoga kalian semuanya menjadi baik-baik saja semuanya. Ratu ya, Iya. pinter-pinter sekolah ya nak. Maafin aku juga ya, Mas ya. Iya, Sama ayah, maaf ya. sama Maafin aku ya. mamanya. Nah, Ratu. maafin ayah ya, maafin Bunda juga ya. Alhamdulillah ya makasih, Allah. Mas. Maafin aku ya. Iya. Terima kasih Mami. Maafin ya. Terima kasih Nenek. Iya, iya. nak. Maafin aku ya Mas ya. Masya Allah ya Syekh. Ada-ada aja kejadian di jalan. Memang dalam setiap perjalanan itu pasti ada kejadian dan peristiwa. Tapi saya jadi kasihan juga sih sama anaknya ya Syekh. Ngelihat orang tuanya berantem, apalagi ini kan kondisi orang tuanya kan udah pisah. Otomatis kan anaknya ngelihat, oh orang tua saya pisah karena nggak cocok nih. Mereka udah nggak ada kecocokan. Yang lebih parahnya lagi mereka kan saling memperebutkan anak. Iya. Terus juga yang ceweknya ini kan merendahkan mantan suaminya. Iya. Merasa dia lebih mampu untuk merawat anaknya. Itu begitu semua ya, Syekh? kan di depan anak itu kan. Iya, harusnya kan nggak boleh kayak gitu ya, Syekh? Harusnya iya. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga Artinya nih. yang ada menjadi benang menyambung antara mereka masih pertama silaturahim, yang kedua mereka pernah hidup bersama. Yang ketiga ada anak hasil daripada pernikahan tersebut. Nah, itu untuk agar menjaga itu kayak gimana tuh, Syekh? Ya, seorang suami harus belajar dan istri harus belajar bagaimana cara mereka mendidik anak. Kan gini, kan mereka sudah ada hasil dari pernikahan mereka. Iya. Jangan sampai disebut gagal dalam segala urusan, dalam segala hal. Rumah tangga mereka berantakan. Jangan sampai anak juga kena jadi kurban. Jadi bagaimana kita merawatnya? Mudah-mudahan itu menjadi penyambung kembali. Kita kan nggak tahu Iya. bagi suami istri gitu ya.
Apalagi pantesan sekarang saya banyak tuh lagi dengar baca-baca berita juga yang lagi ngetren child free. Jadi mereka itu. sudah menikah tapi nggak mau punya keturunan, takutnya nanti kalau misalnya punya anak ada masalah ini masalah itu, jadi anaknya tidak terbengkalai begitu. Jadi itu mereka kurang nggak tepat. punya anak. Gimana Boleh tuh, seorang suami istri sepakat tidak punya anak apabila ada maslahat buat mereka. Tapi kalau nggak ada, ya tidak ada maslahat, maka ya apalagi seorang istri, seorang suami mampu memiliki keturunan. Iya. Ya, dianjurkan memiliki keturunan. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita, ya, menganjurkan kita untuk menikahi wanita al-wadudul walud. Ya. Apa itu? Al-wadudul walud, wanita yang subur, yang memiliki banyak keturunan. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi SAW akan bangga dengan keturunannya, Iya sih. dengan para pengikutnya, umatnya. Tapi kalau misalnya dia nggak mau punya keturunan, tapi dia mau mengadopsi anak aja. Ya itu kan boleh, karena itu kan hal yang baik, kita tidak mengelarang. Tapi kenapa kan bisa punya anak juga kan, punya keturunan. Iya. Ya itu lebih bagus memiliki keturunan. Dan kalau mau nambah dengan bukan mengadopsi dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ya, mengasuh, merawat, boleh merawat anak. Oh itu boleh Ya, sih. boleh. Oh seperti itu ya sih. Tapi kalau misalnya niatnya baik, kalau memang dia nggak bisa punya anak, terus niatnya mengadopsi, Ya, mengurusi. mengurusi misalnya ngambil dari Kalau panti asuhan tabani itu gitu. kan tabani dalam Islam itu haram. Adopsi itu kan haram. Oh. Tapi kalau mengurusi, membantu, menolong, itu istilah yang lebih tepat. Oh iya ya. Ya. Itu istilah yang lebih tepat begitu ya. Kalau mengadopsi itu udah ambil alih Ya, semua begitu ambil ya. alih semua. Jadi dia seolah itu dia anaknya. Jadi pada saat dia meninggal dia jadi ahli warisnya, dia jadi ini dan lain sebagainya. Atau jadi wali nikahnya padahal dia bukan orang tua kandungnya dan lain. Nah, itu yang jadi persoalan di situ. Iya. Maka kalau mengurusi, membesarkan, membantu, menolong, itu kata yang lebih tepat. Baik. Maka pada saat suami istri ada kemaslahatan mereka tidak punya keturunan, Islam tidak melarang. Islam melarang pada saat mereka punya kemampuan memiliki keturunan dan tidak ada maslahat atau tidak ada alasan bagi mereka, tapi mereka nggak mempunyai anak, itu tidak dianjurkan. Karena ya kita memiliki keturunan biar generasi menggantikan generasi sebelumnya. Nah, Syekh, setelah kita seharian ini keliling dan tadi ketemu juga sama orang tua yang memperebutkan anak, mempermasalahkan materi. Iya. Kesimpulannya kayak gimana nih hari ini, Syekh? Nah, kalau materi itu kan bukan segalanya. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita menjaga kenangan baik kita. Iya, Karena kenangan tidak bisa dihapus dan dilupakan. Antara suami istri itu pasti ada kenangan baik, maka jangan sampai dilupakan. Betul. Ya ada baik ada buruknya, lupakan baik buruknya, ingatlah baiknya. Terus Betul. masih ada penyambung antara suami istri, ada keturunan, ada hal-hal yang indah pernah dirasakan masing-masing gitu ya. Maka jangan jadikan materi itu sebagai tujuan utama kita, perhatian paling utama kita, jangan. Betul, Maka ya ingat selalu kebaikan yang kita lakukan dan terus memperbaiki diri, memperbaiki walaupun itu mantan istri. Kita punya keturunan tuh, Iya, punya anak, masih punya mantan istri. Kita juga beri nasihat. Kenapa? Karena ketika mantan kita, pasangan kita yang pernah kita bersama baik, dia akan mendidik keturunan kita dengan baik. Anak kita juga dibesarkan dengan baik, dengan hal-hal yang baik gitu kan. Tapi kalau tidak terdidik dengan hal yang baik, itu kan berbahaya. Betul. Jadi hubungan baik itu harus tetap dijaga begitu ya, Dijaga, Syekh? silaturahim perlu dijaga juga. Kan pernah ada hubungan antara kita. Betul, Syekh. Walaupun perpisahan itu ya wajar. Kita bertemu pasti berpisah. Betul. Kita hidup pasti mati. Itu Allah berikan hari di antara manusia. Masya Allah. Syekh, ini kita sudah mau sampai rumah nih, Syekh. Oh iya, alhamdulillah. Betul, Masya Allah. Nah, sahabat RTV, nggak kerasa juga nih
Sudah hampir 30 menit kita nemanin sahabat RTV di Ustadz on the Road hari ini. Kalau ada yang baik-baik, diikutin. Kalau ada yang buruk, jangan diikutin, Dibungkus dan dibuang. Dibungkus, dibuang ya. Akhir kata kalau gitu saya Fazzo Ahmad. Saya Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Ustadz on the Road berikutnya.